Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nafi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah wallahu a'lamu bi muradihi. Shadaqallahul adzim. Wasadaqa Rasulun Nabiul Karim. Wa insyaallah nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu Kepala NSPN Ragung beserta jajarannya yang saya hormati, Ibu dan Bapak orang tua wali atau orang tua murid yang saya hormati, anak-anak sekalian yang berbahagia, pagi hari ini marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita dapat bermuajahah di bulan suci Ramadan ini. Rahmat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabiahnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa belajar taat dan turun kepada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum penyampaian materi, saya akan ta'aruf dulu, perkenalan, karena ada bahasa tak kenal maka tak sayang. Orang Jawa bilang waiting tresno jalaran margo kulino. Memang tadi mana Bang? Nama saya sama dengan salah satu nama Nabi, namanya Ayub. Saya aslinya dari Meksiko, Mekarwangi sisi kota, paling kulon saketika. Kemudian status sudah berkeluarga, pendidikan di SD Mekarwangi, kemudian ke MTS Luragung, terus ke Aliyah Luragung, S1-nya di Cibubur saya dapat gelar SAG, S2-nya di UIN Bandung dapat gelar MAG, dan S3-nya di UIN Bandung dapat gelar doktor. Anak saya 2, sepasang, laki-laki dan perempuan. Tugas saya sekarang menjadi penyuluh agama Islam di Kecamatan Ciawi Gebang. Itu tugas yang di-SK oleh negara. Selain yang di-SK oleh negara, ada SK lembaga. Saya ngajar di 2 perguruan tinggi. Yang pertama di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Kadurde, memegang mata kuliah PAI. Yang kedua saya ngajar di Pasca Sarjana Universitas Islam Akademia Tebet di Jakarta, memegang materi atau mata kuliah perbandingan mazhab.
Itu sekelumit perkenalan. Mudah-mudahan jadi buah silaturahim bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, juga adik-adik yang saya banggakan, di bulan Ramadan ini kita minimal ada 4 macam. Harus diingat 4 macam di bulan Ramadan ini. Yang pertama, premium. Yang kedua, solar. Yang ketiga, pertalite. Dan yang keempat, pertama. Jadi obat baik Ibu, mualakum di obat. Dengan 4 tepat, singkat, padat, pulang bawa ilmu manfaat. Mual diberkatan wayang. Yang pertama di bulan Ramadan ini premium, pre makan dan minum siang hari. Jadi di siang hari total pre makan dan minum. Kecuali ada 5 golongan yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama, anak kecil. Kedua, wanita haid. Ketiga, orang sakit. Keempat, orang yang bepergian jauh atau musafir. Dan kelima, orang gila. Itu boleh tidak puasa. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan mendakan jalmi anu tuang sinareng leueut ti siang, ulah aneh, ulah kaget, berarti budak leutik. Apa ieu geuning jiga dewasa, meureun wanita haid. Ih pupujal malalaki, meureun orang sakit. Geuning katingalina mah jag-jag, buat orang sedang bepergian jauh. Henteu di lemur bae, berarti jalma. Jadi pilih di antara kategori yang 5 itu masuknya kemana? Sabab di bulan Ramadan ini, apalagi kalau musim panen, sok seueur panci sareng baskom lompat ke tengah galengan sawah di siang hari itu akibat nilai kesadarannya masih kurang. Satu. Yang kedua, harus ada solar. Solar itu solnya sholat, arahnya sabar. Di bulan Ramadan ini ada tambahan sholat Qiyamul Ramadan yang disebut tarawih. Bapak dan Ibu, tarawih ini berasal dari bahasa Arab, dari kalimat rawaha yurawihu tarawih, artinya santuy. Cek budak orang, santai. Kadang-kadang suka ada ibu lihat di YouTube disebut nama sholat taraweh. Itu ada di YouTube. Jadi kalau dilihat dari segi bahasa, palebah mana santai. Bapak Ibu mungkin kaget kalau menemukan tarawih di daerah Cirebon ada salah satu desa itu kalau mulai tarawih itu jam 9 malam. Tos buka teh pokoknya nyantai heula. Jam 9 malam mulai tarawih 23 rakaat. Kadang-kadang rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Ar-Rahman, rakaat ketiga apa? Jadi 23 rakaat itu percis jam 2 lebih seperempat beres Ibu kepala. Langsung disambung karena sahur.
Itu tiap malam semalam selama bulan Ramadan. Di urang mah jika namun aya nu kitu 2 rakaat langsung kabur hari imam nabi saurang. Kita mah kadang-kadang 23 rakaat oge, rakaat kahiji kadua ngiringan, katilu kaopat mah ngadegna teh engke nungguan imam walad dolina geus jadi meh sakedap nantungna. Jadi geus imam walad dolin kakara urang ngadeg kan satengahna teh nantungna. Nah, tarawih ini ada yang 11, ada yang 23. Tapi nggak perlu dipermasalahkan, sebab ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan yang ada di umat itu jadikan rahmat. Jadikan perbendaharaan pengetahuan. Kadang-kadang sok aya cek no 20 tilu di mana dalilna 11. Kata yang 11 di mana keteranganna 20 tilu sampai para syekh. Nu bungaheun mah pameget anu ngedul bakal nyarita ka istrina. Tuh mah nu tarawih 11 jeung 20 tilu para syekh bae untung urang masa panjang bulan puasa ge tarawih. Jadi nyebutna teh makanya jangan mau dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Ibu bapak yakin di 11 silahkan. Yakin di 23 maka jangan jadi masalah. Sebab sholat kita dari dulu baru sebatas badannya saja. Lamun cek di sunama kurang teh sholat teh karek kurunganana baik, awakna baik, hatena mah belum pernah sholat. Kadang-kadang mulut ke sana tapi hati ke sini. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Itu kieu palurah geus mabayar di pajeun geuninnya. Keur salat. Itu rakaat pertama, Bu. Rakaat kedua bismillahirrahmanirrahim, cicilan motor jatuh teh. Bari jantung teh deg deg deg. Sebab ada 2 penyebab jantung berdebar. 1 jatuh cinta, 2 jatuh tempo. Pokoknya lamun geus tanggal sakitu teh ieu wayah mayar cicilan. Jadi rakaat kahiji ingat pajak, rakaat 2 ingat cicilan, maka ketika ruku kuduna kanu dibaca teh subhanarabbil azim wa bihamdi subhanarabbil azim wa bihamdi. Kumaha ari manehna? Aing teh geus 2 tadi 2 tadi jumlah rakaatnya lupa. Ibu pernah begitu? Da kaciri foto mana dia? Jadi hebatnya setan menggoda dada manusia. Kadang-kadang ibu leungiteun artos 50.000 dipilari ka ditu ka dieu sapoe teu kapanggih kapernak nuju atahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah astagfirullahaladzim samari di kamar tengah. Eta geus kitu teh geus teu bener bae salat teh. Sebab ingetna kana duit hayang gawat assalamualaikum hayang gawat muka bener teh ieu di dieu. Makanya di bulan Ramadan ini tingkatkan sholat kita, tingkatkan ibadah kita. Kemudian dari sholat itu, soalnya sholat artinya sabar. Bulan Ramadan ini harus sabar menahan lapar, sabar menahan haus, sabar menahan emosi dan lain sebagainya. Harus ekstra sabar. Pansok heureuy geus ulah mah atuh puasa dan lain sebagainya. Jadi saumnya luar biasa. Yang ketiga, pertalite.
Jadi pertaliti itu perbanyak harta, jangan pelit. Maka di bulan Ramadan ibu bapak sadayana rajin sodakoh, rajin berbagi. Kadang-kadang kita ngolak seureuy pasihkeun ka tatangga sapali cek tatangga teh ibu lawa kawi ya abdi tas ngalah kalapa tadi di bahangan duwegan kan jadi barter. Hikmahnya di bersodakoh. Dilipat gandakan oleh Allah sodakoh itu. Di bulan Ramadan ini diobral. Ibu terang obral. Terang deh bu, nungaran obral. Ari obral teh lamun dina pakaian mah harga murah barangna sae. Lamun dina amal mah pahalana ageung pada melarana henteu berat. Ke tanggal 20 kan itu sok seueur obralan menjelang Idul Fitri di Lurabung, di Kuningan, di Ciawi. Ngajualan pakaian. Pilih kelir acak corak, pilih kelir acak bergaya, kus jawar kus bukan tikus yang dibungkus, barang bagus yang dibungkus. Bapak suka boleh bawa, ibu senang boleh pegang. 5.000 kan gitu. Tanggap tuh. Tanggap. Musimnya memang musim obralan. Zaman sekarang mah jangankan pakaian, tahu bagi diobral. Baheula mah ngicalan tahu teh Pak, jalan kaki disubut, ditanggung ayeuna mah pakai odong-odong, pakai mobil. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Harga murah di depan rumah, oleh-oleh dari Ciamis harganya ekonomis. Ngantri ka bagi, ngantai ka bagian. Sontong gorengnya juga ada. Wak mau. Nah bulan Ramadan ini bulan obral pahala, makanya ayo berlomba. Yadul mulia khairu min yadi sufla, bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Numawi abdi malam aya tamu karompok terus mere rokok teu pernah ditampanan. Simpan Pak na meja tos disimpan kakara dicana. Sebab tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi ulah ditampanan gitu. Teknik saleutik leutik. Itu berbagi tentang sedekah. Bapak dan Ibu sekalian juga adik-adik sangat luar biasa. Tahadus binikmat ke Allah, saya di lembur mungkin suka berbagi walaupun sedikit. Ternyata tahun 2008 saya dapat penghargaan dari Kepala Kanwil Provinsi Jawa Barat. Penghargaannya diberangkatkan ke Tanah Suci 2008. Termasuk 2015 saya kembali mendapatkan penghargaan di Pangkat PT ke Mekah. Jadi 2008 dengan 2015. Makanya saya disebutnya Haji Nurdin Kosasi. Nurut dinas ongkosnya dikasih. Nggak apa-apa, yang penting berangkat. Ini mungkin efek dari sedekah di kampung. 2008 saya ketemu dengan seseorang di Aziziyah Janubiyah, namanya Syekh Walid. Saya diberi kitab kuning sebanyak kurang lebih 1 kuintal kurang 80 kiloan lah kalau ditimbang. Saya ngobrol dengan beliau itu seorang pengurus DKM Masjid Haram, kemudian dia adalah seorang dosen. Akhirnya nyambung nyerita pendidikan. Saya pada waktu 2008 saya belum kuliah S3 baru mau. Saya ngomong ke Syekh Walid, Syekh, insyaallah ya hadis sana ana uridan wasilati rasa ila jami'atil ulia lakin fi baladi al-kutub. Masyaallah ghalib jiddan. Paham Ustaz?
Palingan ulah. Jadi ibu bapak pada belajar bahasa Arab sedikit-sedikit, bahasa Inggris. Ya, adik-adik diajar bahasa Inggris? Diajar. Can you speak English well? Yes. Yes or no? Yes, yes. The yes or no? I'm sorry I can't speak English well, but I can just little. Diajar ibu bahasa Inggris para ibu. Selamat pagi, good morning. Selamat malam, good night. Selamat mandi, good jubar. Bahasa saya tadi kalau di Sundakeun Syekh Abdi hoyong kuliah ke S3 tapi nuju kumpul sebab di Indonesia mah kitab-kitab nama-nama. Kemudian Syekh Walid ngambil kertas di bawah meja karena ngobrol di rumahnya, memberikan kertas kepada saya. Ya, jari bukti bayar tajuk. Coba tulis yang kau butuhkan. Sebab ternyata kitab kuning, aduh, kitab naon namina teh. Aya hargana lumayan, Bu. Di Mesir hargana kitab yang 12 jilid itu 30 juta, malah murah di Jakarta 25 juta. Kitab. Akhirnya kami ditulisan judul kitab itu. Setelah ditulisan dikasihkan ke Syekh Walid, oleh Syekh Walid dibaca, kemudian Syekh Walid bilang, "Bukra ba'dal asri lazim ila bait." Besok habis asar nyamper ke rumah, cek hati, wah dibere ya. Kemudian besoknya habis asar, nah hati ngagerentes nungguan di telepon atau mending nyamper. Akhirnya HP langsung berbunyi, ternyata di Syekh Walid, pusing kuring diangkat. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Ayo bentar tarik serang. Buru ka dia ka imah. Setelah di rumah, tos nyampak ibu bapak 2 kardus agung. Ternyata kitab cetakan Beirut yang terbaik. Terus saya nanya, "Pak hadza Syekh?" Naon ieu Syekh? "Hadza laka majanan ihmil ya akhi ma fi muskil." Bawa jam ente gratis ke kudu mayar. Alhamdulillah. Hikmah belajar bahasa Arab. Tapi pilih bapak ibu tiasa ke Mekah, tahun ini bisa berangkat lagi, Pak Menteri sudah mengumumkan. Tapi daftar tunggunya Kuningan 20 tahun. Cancelnya kemarin 2 tahun jadi 22. Jadi kalau daftar sekarang itu ibu kepala insya Allah 2044 baru berangkat. Lamun ayah umur. Amin. Pami bapak ibu ke Mekah cantiasa bahasa Arab, di Mekah mah ulah takabur. Kedah tawadu, jangan so tahu. Kalau nggak bisa Bapak rek meuli peci di Mekah gogor-gogoran haji, wadah hulu, mangartil mau wadah. Makanya Bapak Ibu anu tos gaduh artos enggal daftar ke Mekah. Layak nama sayogia nama ketika kita masuk SMA, umur sudah 17 tahun, sudah punya KTP, ayam milik enggal daftar ke. Sebab 17 ditambah 22 berarti 39, 40 tahun umur 40 tahun. Daftar ke bujangan, bahwa yang makan mah anak geus tilu. Kumpul. Haji ini ukurannya nisab dan nasib. Walaupun sudah nisab, kalau belum nasib tidak akan berangkat. Alasannya macam-macam. Banyak yang bilang ke saya, "Bu, Pak, mana kitu ge meureun abdi mah can aya panggilan." Dijawab ku simkuring, "Da moal dipanggil ai can daftar mah." Kadang-kadang masih ada mitos, ada mitos di kampung geuning kade baru kamu lamun di lembur pernah nyarekan gitu bakal nyarekan. Pas aya nu ngomong gitunya, Bu. Lamun di lembur pernah nyamuk gitu bakal nyamuk. Bohong. Atau lamun itu mah kumaha teh lamun di lembur na tukang nyunahan. Mekah itu bukan tempat pembalasan. Itu ya setuju naon?
Jadi sekali lagi Bapak Ibu rajin bersedekah. Bukan urusan gedenya. Apalagi kalau sedekahnya di bulan Ramadan ini yang manis-manis. Kata Rasulullah SAW, ada 3 sunnah ketika buka puasa. Yang pertama, sunnah menyegerakan. Jadi diengalkan begitu beduk tos disada, adan tos bersuara, berkumandang, engal buka. Sunnah disegerakan. Tapi ulah kena disegerakan, akhirnya cepayung disegerakan sunnah setengah genep ini geus buka salah. Yang kedua sunnahnya bitamarin dengan korma. Fa ilam tajid bitamarin fa bi huluwin. Upami aya korma ku amis-amis. Cau, wajid, kolak, unkwe, marjan, sampolai, orson dan sebangsanya. 2 sunnah, 1 sunnah menyegerakan, 2 sunnah dengan manis-manis, ketiga sunnah bil witri dengan hitungan ganjil. Cek payu ganjil bukan nanti ku korma 20 hiji korma satu bulan sapiringan. Jadi walaupun sunnah 3 biji. Jadi itu sudah dapat 3 sunnah. Sunnah menyegerakan, sunnah dengan manis-manis, sunnah dengan ganjil. Luar biasa. Makanya di bulan Ramadan ini Bapak Ibu niatna kalurus, niat sagala diayakeun, gadu niatna untuk memuliakan bulan Ramadan. Nah kadang-kadang bulan Ramadan saum kakarek 10 poe tidak pernah berpikir ya Allah puasa teh tiasa tamat teu, tapi berpikir nanti ieu gamisna jang badak nu kumaha nya. Geus nu ngaranna online teh Lazada, Tokopedia, Shopee teh geus unggal we teh dibuka. Eta mah di lembur batur bu aya di urang mah alhamdulillah. Maksudna mah kitu keur mancing gitu. Jadi nggak pernah berpikir kelangsungan saum ini bakal bisa atau enggak, tapi berpikirnya pakaian, jeng pakaian. Kurang bagus. Artinya bukan tidak boleh berpikir, tapi lebih utamakan saum. Urang mah karena buka masih jauh. Tapi wayang ieu ningali kalapa dicatatkeun, bonteng suri dibeli, aya cuing dikumpulkeun. Wah, geus sagala rupa. Memang godaan saum mah sagala palai sagala indah. Ningali kocua teh juga korma. Ningali balong anu setengah tahun teu pernah dibedahkeun hejo jiga cincau. Ningali tiang listrik pada dicetak belang-belang jiga astol. Begitu datang waktu buka, aduh, neme setengah gelas sarupa. Tos ngap-ngapan apalagi ditambah nasi. Ini jadi sangat luar biasa. Dan juga di ujungnya dengan zakat fitrah. Kabupaten Kuningan tergolong paling murah 25.000, Cianjur mah 45.000. Karena dilihat dari keadaan wilayah masing-masing, harga beras masing-masing. Berarti Kuningan mah masih terhitung 10.000 per kilo harga berasnya. 2,5 kilo jadi 25.000. Murah ibu bapak. Ai zakat fitrah teh kan mitrahan awak. Zakat badan, ibu punya motor, punya mobil setahun sabaraha.
Zakat fitrah kategorina dua, satu muzaki, dua mustahik. Ari muzaki nu wajib zakat, ari mustahik nu narima. Jadi bapak ibu punten jangan memaksakan. Kadang-kadang di lembur sok aya kongko jalmi teh kirang mampu di bidang ekonomi sampai milarian jam zakat ke ladang nambut heula dan lain sebagainya. Itu sebetulnya kurang tegas karena yang tidak mampu itu wajibnya menerima, yang mampu wajibnya mengeluarkan zakat. Asnafnya aja ada 8, nggak usah dibahas. Salah satunya adalah fakir miskin yatim piatu. Jadi luar biasa. Yang keempat itu pertama, tadi premium, solar, pertalite, pertama. Apa itu pertama? Pertahankan amal secara maksimal. Jadi apa yang ibu kerjakan di bulan Ramadan yang baik, di bulan Syawal sedang dipertahankan. Ulah hari bulan Ramadan rajin sholat malam, beres bulan Ramadan ngerenang. Putra ibu pangais bungsu naros mamah geuning teu sholat malam deui gandeng siapan bulan puasa. Sok aya teh nu kitu Bu? Aya. Terima kasih atas pengakuan Anda. Jadi aya. Maka di bulan Ramadan ibu rajin sholat malam, tahajud, hajat, please. Tapi dina kitab Marukil Ubudiyah diterangkan ibu, wa in kunta ajiman ala qiyamil laili fa akhirul witro. Seandainya bapak dan ibu punya niat ala qiyamil laili untuk bangun malam, yakni tahajud dan sholat hajat, fa akhirul witro, maka akhirkan witirnya. Jadi lamun ibu niat engke wong ibadah gugah sholat tahajud atau nabi sholat hajat, ketika sholat tarawih yang lain melaksanakan witir, bapak dan ibu nggak usah witir. Witir nangke bae. Upayu upami tas sholat tarawih witir, kita sholat hajat dan witir kumaha? Sabda Rasulullah SAW, la witroni fi lailatin, tidak ada sholat witir 2 kali dalam satu malam. Jadi tidak boleh. Nah lamun ayeuna sholat witir nak ba'da tarawih, berarti tarawih witir itu penutup sholat. Banyak kayak penting rek sholat teu itu ditutup manten. Logikanya begitu. Pada orang sok ditaros tatarangan musim Lailatul Qadar, musim ka masjid. Ibu pada ka masjid teh kewengi insyaallah. Tapi kadang di Sunda mah ibu kepala rata-rata insyaallah teh lamun ngajawab insyaallah teh deukeut kana moal. Sabab lamun erek mah ibu ade jawabannya meyakinkan, tapi lamun ragu insyaallah nah teh teh kumaha ge. Jadi in itu bahasa Arab ibu bapak. In itu jika sya'a mengizinkan Allah. Jadi jika Allah mengizinkan, sya'a itu mengizinkan. Tulisannya SY. Cuman sekarang kadang-kadang saya juga pusing. Ini penulisan insya Allah dari dulu make SY, ayeuna tiba-tiba rubah jadi H. Jadi insya Allah itu beda artinya. Dan kadang-kadang ujung-ujung miluan baik urang mah teh aya penulisan insya Allah make SH bukan SY, insya Allah nurutan urang mah teh. Kayak ucapan untuk yang rumah tangga setelah nikah, rata-rata doa yang dilontarkan semoga menjadi keluarga yang samawa.
Menurut pendapat saya bukan samawa, samaroh. Sebab sakinah, mawadah, rohmah. Wakna itu kata gabung, kata dan. Jadi samaroh, sakinah, mawadah, rohmah. Lamun samawa, sakinah, mawadah, wana bisa wa eti, bisa wa utin. Jadi masih mulia. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, hati-hati dalam bahasa Arab. Husnul ya. Nah itu benar. Aya anu keliru nulis husnul khotimah kalah husnul nanti pakai hak. Kalau husnul itu artinya baik, tapi kalau pakai hak, husnul itu artinya hina, jauh bertolak belakang. Jadi husnul anu khotimah yang pakai hak, khotimah, bukan husnul mah pakai hak. Makanya hati-hati. Sok aya anu mau terjadi berkepanjangan. Ada yang meninggal, ngadoakeun semoga almarhum ditempatkan di tempat yang layak nunggu Allah. Itu saya tidak setuju dengan pernyataan seperti itu. Kenapa sebabnya? Sebabnya begini, ibu eta nu maot teh leuheung lamun jalmana jalmi soleh tukang ibadah, lamun anu maotna tukang judi, tukang mabok, terus doa teh mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang sesuai anu layak nunggu Allah. Jalma tukang mabok, tukang judi anu layak nunggu Allah tempatna naon? Neraka. Yang layak di sisi Allah orang bermaksiat itu neraka. Jadi lamun bapak ibu ngadoakeun kitu sarua aja ngadoakeun masuk neraka. Makanya saya kalau ada yang meninggal cukup innalillahi, mudah-mudahan dapat maghfirah dan rahmat Allah. Maghfirah itu dari kalimat ghafurun. Ibu dina al-tafsir Al-Qur'an ayat ghafurun, ayat afuun. Ibu sok doa di akhir bulan Ramadan, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ghafurun artinya ngahampura, ngamaafkeun. Afuun artinya ngamaafkeun. Tapi ada perbedaan di dalam tafsir Ibnu Katsir kalau nggak salah. Jadi upami ghafurun mah ampunan berdasarkan permohonan. Sakali deui. Ghafurun itu ampunan berdasarkan permohonan. Upami simkuring ka ibu ka bapak ibu sadayana abdi nyuhunkeun dihapunten bade ngahapunten. Cek ibu bapak teh bade, itu namanya ghafurun. Jadi ampunan yang diminta, tapi afuwun mah jadi ampunan yang tidak pernah diminta. Makanya Allahumma ya Allah innaka afuwun karim, sesungguhnya engkau adalah pemaaf. Jadi pemaaf anu tanpa diminta. Widai karena pokok permasalahan, jadi hati-hati dengan bahasa Arab seakan-akan arabah. Seperti kia dina sholat tarawih cek imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata ibu amin. A dengan minnya sama. Dua harakat. Amin artinya semoga Allah mengabulkan. Tapi lamun anak pendek mina panjang, amin artinya jujur. Dirobah deui, amin hartosna aman. Tapi boleh ngomong alaihim waladdallin, hartosna rada makruh. Ya pernah gitu, rada makruh itu bahasa. Jadi hati-hati dengan perkataan-perkataan seperti itu. Jadi kembali kepada pokok masalah. Pertama artinya pertahankan amal secara maksimal. Yuk kurang di bulan Ramadan teh berbuat
kebaikan secara maksimal supaya kita puasanya diterima oleh Allah Subhanahu. Ibu hari puasa mah gampil, batal puasa mah karasa uang leuleut jeung sajabana. Tapi ada yang dapat membatalkan pahala puasa. Kurang puasa teu batal, tapi batal nanti ganjaranana. Ibu puasa, bapak puasa, tapi teu diburuhan ku Allah. Rugi teu? Rugi. Ada 5 yang dapat membatalkan pahala puasa. Jadi ibu bapak puasa pahalana teu kenging. Anu kahiji al-kidbu ngabohong. Anu kadua wal ghibatu ngomongkeun batur. Ari ngomongkeun batur teh setan enteuna teh gampil. Bukan dina tempat maksiat bae, dina tempat pengajian seperti ieu, setan begitu urang kalaluar ngajemput supaya berbuat maksiat ngomongkeun batur. Awalna mah dari yang baik, alhamdulillahnya. Poe Senin ayeuna urang ketemu jeung Pak Ayu, cenah ada urang darata ka dieu, ngadengekeun pengajian bari jalan. Di dalam perjalanan teh ngomong, ibu ngomong hari ibu anu geuning teh doa pupus ya teh mah da moal datang ieu komo anu dari pamenu teh karasa eta. Ngomongkeun wal ghibah. Wan namimah ngadu domba. Kajian ngomong nanti kajian. Wal yaminul kadhib sumpah palsu. Tidak boleh. Jadi di dalam Al-Qur'an Bapak dan Ibu jangan sekali-kali mengatakan demi Allah kalau bukan untuk masalah yang prinsip. Kita diduga mencuri sampai dibawa ke kantor polisi, maka baru keluar oleh sumpah bari ngangkat tangan billahi wallahi tallahi, Pak polisi demi Allah saya tidak mencuri. Karena keluar demi Allah. Lah ieu mah aya nu harus ka ibu bari tarawih teu bade berat demi Allah. Jadi sangat gampang. Yang kelima yang membatalkan pahala puasa itu wan nadzaru bisyahwat, melihat dengan rasa syahwat, itu batal pahala puasa. Geus jam 8:30 urang nongkrong pinggir jalan, aya nu ngabuburit dina motor kan macam-macam, dari pakaian yang tertutup sampai pakaian yang terbuka, make celana anu panjang, rok panjang sampai rok mini luhureun tukur. Disebutnya rok mini, pedah liang orok tepati muni. Ketika lewat di motor, arok naluhureun tuur, bapak keur nongkrong begitu ngaliwat, panon teh henteu ka dieu bae karena lewat itu teu kaditu. Begitu ditingali, ciduh diserok. Anjir demi Allah. Wah, eta geus leungit pahala puasa teh. Maka dari setengah jam lagi karena bukan. Nah ini, jadi betul-betul harus kita dipelihara agar puasa kita mendapatkan nilai yang maksimal. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, amin. Diberikan kesabaran, amin. Bapak Ibu yakin pahalanya sangat luar biasa dibanding dengan yang lain. Bapak Ibu sabar menunggu anak-anak, sabar mendidik anak-anak, sabar mengurus anak-anak, ini pahalanya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Secara hakikat Bapak dan Ibu harus bersyukur kepada Allah, diberikan kesabaran, dan itu akan mendapatkan suatu hal yang memang akan terasa nanti oleh kita di alam akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi saya pribadi, umum bagi semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.